Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah dengan NIM 210414102 dari kelas PAI 4C. Perkenalkan, saya Rike Nurmada Novianti dengan NIM 210414084 dari kelas PAI 4C. Perkenalkan, nama saya Khairul Azmi Bahari dengan NIM 210414042 dari kelas 4C. Perkenalkan, nama saya Sebuluya dengan nomor NIM 210414036 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 4C. Di sini kami akan melakukan simulasi konseling kelompok. Selamat menyaksikan. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai konseling kelompok pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa. Silakan, ada yang mau memimpin berdoa? Baiklah, Silakan. saja. Doa mulai. Doa selesai. Baik, anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah kedatangan semua atas kemauan sendiri? Iya, Pak. Oke, kemauan sendiri ya, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal nih satu sama lain. Bapak yakin kalian ini sudah saling mengenal? Alangkah baiknya kita lebih dekat nanti ya. Dimulai dari Bapak sendiri, lalu kita lanjutkan ke sebelah kanan dan seterusnya ya. Iya, Pak. Kenalkan, Bapak Aswal, dan di sebelah kanan saya ada Rike. Kemudian Perkenalkan, nama aku Rike Nurmada, di sebelah kanan aku ada Tuti Alawiyah dan di sebelah kiri aku ada Khairul Azmi. Perkenalkan, nama aku Tuti Alawiyah, di sebelah kiri aku ada Rike dan di depan aku ada Asmi. Perkenalkan, nama aku Khairul Azmi Bahari. Di depan aku sebelah kanan aku ada Rike, di sebelah kiri aku ada Rike. sebelum kita memulai konseling kita, Bapak ingin bertanya, apakah rekan-rekan semua ini sudah paham tentang apa itu konseling kelompok? Belum, Pak. Belum, oke. Jadi konseling kelompok itu adalah bentuk konseling di mana seorang konselor bekerja dengan sekelompok individu yang memiliki masalah atau isu yang serupa atau terkait. Nah, dalam sesi konseling kelompok ini, para anggota kelompok berbagi permasalahan, pengalaman, perasaan, dan pandangan terhadap dukungan dan bimbingan dari konselor dan anggota kelompok lainnya. Seperti itu. Pak, bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik rekan-rekan, sebelum kita memulai konseling kita dan menyampaikan permasalahan yang dialaminya, maka kita akan mengucapkan ikrar konseling terlebih dahulu ya. Ya. Maka dari itu nanti ikutin Bapak ya. Ya, Pak. Ikrar konseling kelompok. Konseling kelompok. Kami Kami berkomitmen berkomitmen untuk mendukung untuk mendukung dan mendengarkan satu sama lain dengan penuh pengertian dan empati. dengan penuh pengertian dan empati. Kami akan menjaga Kami akan menjaga kerahasiaan informasi kerahasiaan informasi yang dibagikan yang dibagikan dalam kelompok ini dalam kelompok ini dan menghormati dan menghormati perbedaan pendapat perbedaan pendapat dan pengalaman dan pengalaman setiap anggota kelompok. setiap anggota kelompok. Oke, terima kasih untuk ikrarnya. Sebelumnya Bapak akan bertanya terlebih dahulu terkait waktu. Apakah 40 menit cukup untuk waktu kita konseling pada kesempatan hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, alhamdulillah. Baik, bila rekan-rekan sudah setuju terkait masalah waktu konseling pada kesempatan hari ini, untuk selanjutnya kita akan mengungkapkan nih permasalahan satu demi satu dari masing-masing rekan-rekan yang ada di sini ya. Dimulai dari yang sebelah kanan dulu, silakan. Jadi gini Pak, sebenarnya Rike tuh pengen banget buat kuliah, buat melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Tapi permasalahannya tuh aku tuh kayak masih mikir gitu, karena kan aku juga punya adik. Dan untuk masalah pembiayaan juga adik-adik aku tuh masih butuh biaya yang cukup besar gitu untuk melaksanakan sekolah. Jadi bingung aja gitu, kayak untuk kuliah tuh apakah harus cari uang sendiri atau gimana gitu. Untuk selanjutnya silakan.
Kalau masalah aku sebenarnya sama ya Pak, hampir sama maksudnya sama masalahnya Rike. Aku juga semangat banget buat nerusin kuliah, cuman karena semenjak orang tua aku pisah, apa ya, ekonomi keluarga aku tuh kurang baik gitu. Terus aku juga emang, maksudnya mama aku tuh emang betul-betul nggak menyetujui aku bantu lanjut kuliah gitu. Aku tuh disuruh kerja aja gitu. Gitu sih Pak. Oke, untuk selanjutnya silakan. Kalau saya Pak, kan memang saya juga pengen kuliah, tapi saya itu pengen kuliah di luar negeri Pak. Nah, sedangkan kalau di luar negeri itu untuk kayak tesnya itu harus di sana gini. Jadi emang harus di sana, dan berangkat untuk ke luar negeri kan biayanya juga banyak gitu kan Pak. Jadi saya bingung sih Pak gitu tadinya. Tapi ya untuk opsinya sih saya pengennya sih mungkin ada kerja, atau gimana, orang tua sih nyaraninnya suruh kerja gitu, bantuin kakak. Oke. Itu sih Pak masalah saya. Baik, masalah-masalah kenekan sudah Bapak tampung, dan karena waktu kita terbatas, maka kita akan pilih nih satu case atau satu kasus yang akan kita bahas bersama-sama di dalam konseling kelompok ini. Silakan, mau masalah siapa yang akan kita bahas untuk diskusi kelompok? Kalau menurut aku sih kayaknya masalah Rike deh Pak, lebih krusial gitu. Lebih krusial. Kalau Azmi sendiri? Iya sih Pak, Rika aja masalah Rikanya. Baik, berarti rekan-rekan sudah setuju ya untuk permasalahan Rike yang akan kita berikan solusinya, ataupun kita akan bahas di dalam konseling kelompok ini. Setuju? Baik, kepada rekan-rekan silakan, siapa yang mau memberikan pendapatnya terkait masalah yang dialami oleh Rike? Mungkin aku Pak. Ya, silakan. Soalnya aku mau tanya dulu ya Rike. Jadi kalau Rike sebenarnya mau nggak mungkin ikut apa sih, beasiswa gitu? Sebetulnya aku sih mau aja sih ya, cuman aku tuh kayak ngerasa kurang pede aja gitu, karena kan memang dari latar belakang keluarga aku juga sedikit apa ya, kebutuhan ekonomi memang banyak, dan jadinya terbatas gitu untuk mengeluarkan biaya-biaya tertentu. Jadi sedikit nggak pede aja sih kalau untuk ikut beasiswa. Ya, ada yang ingin berpendapat? Silakan. Kalau dari aku, kalau Rika nih kan apa mau sambil kerja gitu, emang nggak ada buat sambil kerja gitu. Kuliahnya kan pengen negeri. Iya, pengennya negeri sih. Kenapa nggak pengen sambil kerja gitu? Jadi kan kalau negeri kan biasanya ijazah kita tuh 2 tahun tuh bisa tuh. Kalau aku. Nah, justru itu untuk masuk ke dunia kerja pun gitu, aku tuh belum ada pengalaman ataupun apa ya, kayak pengetahuan dan yang lainnya gitu, jadi belum ngerasa siap juga untuk langsung masuk ke dunia kerja gitu. Jadi sebenarnya kalau aku tuh pengennya kuliah dan fokus gitu di kampus gitu sih sebenarnya aku mau, cuman karena terkendala biaya jadi bingung. Ini juga sih. Oh ya udah, meren beasiswanya yang ini aja, ke yang beasiswa yang mau full gitu loh, full nggak bayar. Oh iya. Itu kan pengalaman buat kerja kan, misalnya Rika belum bisa apa, belum ada pengalaman gitu kan. Pengalaman kan ya makanya harus dicari gitu, dicoba dulu kalau menurut aku, karena kan itu masih ada rentang waktu lah, ibarat kata kerja dulu karena melihat ekonomi keluarga gitu kan. Masih misalnya setahun kerja, terus tahun depan mau masuk negeri lagi, terus mana tahu bisa ikut beasiswa. Itu sih. Ya boleh tuh Rike coba apa sih, pakai sarannya yang dari Asmi gitu ya, Rike gapir dulu, lanjut kerja dulu biar nanti bisa ngumpulin ya finansial buat lanjutin di kuliah tahun berikutnya. Gitu. Tapi sebenarnya aku tuh pengen banget untuk bisa masuk kuliah tuh di tahun ini gitu. Berarti keinginan kamu kuat banget ya Rike ya untuk kuliah pada tahun ini. Iya Pak. Oke. Ada yang berpendapat? Cukup sih Pak. Cukup sih Pak ya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pendapatnya atau solusinya terhadap permasalahan yang dialami oleh Rike ini. Mungkin karena keinginan Rike ini kuat nih ya, yang Bapak lihat itu keinginan Rike ini kuat nih untuk kuliah pada tahun ini. Apakah tidak mungkin untuk dipertimbangkan terlebih lagi untuk pendapat dari rekan-rekan? Ya Pak, kayaknya setelah dipikir-pikir pendapat dari Tuti itu untuk mencoba beasiswa akan aku cobain. Ya.
untuk mencoba daftar beasiswa gitu, walaupun ada rasa kurang pede gitu ya, tapi aku bakal coba untuk mendapatkan beasiswa itu gitu. Walaupun nanti misalnya pada kenyataannya itu tidak menerima beasiswa, mungkin aku akan coba untuk di opsi yang kedua, yaitu memilih untuk bekerja dulu dan mengumpulkan finansial. Nah, setelah itu mungkin nanti bisa untuk membiayai kuliah sendiri. Oke, baik. Dari kasus tersebut mungkin dapat Bapak simpulkan ya terkait kasus yang dialami oleh Rike, bahwasanya keinginan yang kuat itu penting. Namun harus ada upaya dan aksi ya dari keinginan tersebut. Misalnya tadi kayak ikutan beasiswa, nggak apa-apa, coba aja dulu, jangan insecure terlebih dahulu. Mungkin Rike coba terus menerus, walaupun gagal nanti ada plan B, yaitu Rike bisa kerja dulu setahun untuk mengumpulkan finansial, lalu kembali ke jenjang ataupun kembali untuk melanjutkan perkuliahan. Rike juga bisa menanyakan nih kepada rekan-rekan yang sudah terdapat pengalaman di bidang kuliah dan kerja khususnya. Itu Rike bisa menanyakan hal tersebut. Oke. Ada pendapat ini dari rekan-rekan? Sudah cukup ya? Oke, baik. Pada Rike nih, apakah Rike sudah menemukan solusi dan pencerahan terkait masalah yang dialaminya? Ya, sudah Pak. Sudah. Oke. Baik, kalau begitu karena waktu konseling ini sudah hampir selesai, maka kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk konseling selanjutnya nih, kita akan bahas nih kasus dari rekan-rekan lainnya. Untuk konseling selanjutnya, kita akan melaksanakan pada waktu kapan? Mungkin minggu depan sih Pak. Minggu depan. Minggu Oke. depan, Pak. Di hari yang sama? Ya di hari yang sama dan Yang tempat sama, yang Pak. sama ini sih kayaknya. Sama. Oke, baik kalau begitu. Karena konseling ini sudah selesai dan menemukan hasil dan solusi yang baik, maka dari itu konseling kelompok pada hari ini Bapak cukupkan. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kontribusi kalian dan kerjasama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita izin pamit ya Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Silakan.